Dinasti Abbasiyah, saudara, ada raja yang cukup adil, namanya Harun ar-Rasyid. Raja Harun ini raja dinasti Abbasiyah kelima. Maka pertemuan ini adalah cerita mengangkat pertanyaan Raja Harun kepada seorang A'rabi. Hikayat itu adalah bala tentara daripada bala tentara Allah, pesan daripada pesan Allah. Cerita itu memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mau mengambil satu cerita daripada cerita-cerita kaum salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa hukiya anna Haruna ar-Rasyida arada an yatufa wahdahu, dan dihikayatkan oleh bahwa Raja Harun ar-Rasyid, yaitu ingin oleh Raja Harun ar-Rasyid an yatufa wahdahu, akan bahwa tawaf oleh beliau padahal sendirian. Wa mana'an nasa minat tawafi, dan ia melarang akan orang-orang daripada tawaf. Fasabaqahu a'rabiyyun, maka membalap mendahului akan Raja Harun oleh orang Arab pegunungan. Faqala lahu hajibu Haruna, maka berkata kepada orang pegunungan oleh penjaga Raja Harun, wa huwa alladhi yahjubun nasa 'anid dukhuli 'alal khalifati, dan dia hajib, yaitu orang yang mendindingi oleh orang akan manusia daripada masuk atas khalifah. La tatuf hatta yatufa amirul mu'minin, jangan tawaf engkau sehingga tawaf oleh rajanya orang-orang mukmin. Faqala, maka berkata oleh orang Arab pegunungan, Inna Allah qad sawa bainal imami war ra'iyati fi hadzal maqali, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sungguh menyamakan antara pemimpin dan rakyatnya pada ini firman. Faqala azza wa jalla, maka berfirman oleh Allah azza wa jalla, sawa'unil akifu fihi wal bad, sawa'anil akifu fihi wal bad, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Sawa'anil akifu fihi wal bad, padahal sama. Al-akifu, orang yang muqim, fihi, di Masjidil Haram, wal bad, dan orang yang jauh.
Wa man yurid fihi bi ilhadin, siapa orang menghendaki ia fihi di Masjidil Haram bi ilhadin dengan menyimpang, bidulmin dengan sebab zalim, nudhiq maka kami mencicipkan akan dia min adzabin alimin daripada azab yang sangat pedih. Falamma sami'ahu Harun mana'a hajibahu anhu, maka tatkala mendengar akan ucapan A'rabi, orang Arab pegunungan itu, oleh Raja Harun, maka melarang oleh Raja Harun akan penjaganya anhu daripada A'rabi. Sumaja'a ilal hajaril aswadi, kemudian datang oleh Raja Harun menuju Hajar Aswad, liyastalimahu, agar supaya mengusap oleh Raja Harun akan Hajar Aswad. Fasabaqahul a'rabiyu, maka mendahului akan Raja Harun oleh orang pegunungan tadi, ilaihi, menuju Hajar Aswad. Sumaja'a ilal hijri, kemudian datang oleh Raja Harun ilal hijri, ke Hijr Ismail, liyusalliya fihi, agar supaya solat oleh Raja Harun di Hijr Ismail. Fasabaqahul a'rabiyu, maka membalap mendahului akan Raja Harun oleh orang Arab pegunungan itu, ilaihi, ke Hijr Ismail. Fasalla fihi, maka solat oleh Raja Harun di Hijr Ismail. Falamma faragha Harun min salatihi amara hajibahu an ya'tiyahu bihadzal a'rabi, maka tatkala telah selesai oleh Raja Harun daripada solatnya Raja Harun, maka menyuruh oleh Raja Harun akan penjaganya, akan bahwa mendatangkan oleh penjaga akan Raja Harun bihadzal a'rabi, dengan ini orang Arab pegunungan. Fadhhaba ilaihi, maka pergi oleh penjaga Raja Harun ilaihi, kepada A'rabi. Wa qala lahu, dan berkata oleh penjaga kepada A'rabi, ajib Amirul Mukminin, penuhilah olehmu akan panggilan rajanya orang mukmin. Faqala, maka berkata orang Arab pegunungan, mali ilaihi min hajatin, tidak ada bagiku kepada raja daripada keperluan. In kana lahu hajatun fa huwa ahaqqu bil qiyami minni was'i ilayya, jika ada bagi raja oleh keperluan, maka dia raja, yaitu yang berhak dengan berdiri dibanding pada aku dan berjalan menuju kepadaku. Faja'ahu Harun, maka datang pada A'rabi oleh Raja Harun, wasallama alaihi, dan mengucap salam oleh Raja Harun atas A'rabi. Faradda alaihi salama, maka menjawab oleh A'rabi atas Raja Harun akan salamnya. Faqala Harun, maka berkata oleh Raja Harun, ya akhal Arab, wahai saudara Arab, orang Arab, ajlisuuna bi amrik, duduk oleh aku di sini tempat dengan perintahmu. Faqala, maka berkata oleh orang Arab pegunungan, laisal baitu baiti, bukanlah Baitullah, yaitu rumahku, walal haramu harami,
dan bukanlah tanah haram yaitu tanah haramku. Wa kulluna fihi sawa'un, dan adapun tiap-tiap kita di tanah haram ini yaitu sama. Fa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansarif, maka jikalau menghendaki oleh kamu maka duduklah, dan jikalau menghendaki oleh kamu maka berpalinglah olehmu. Fajalasa, maka duduk oleh Raja Harun. Wa qala, dan berkata oleh Raja Harun, ya A'rabi, wahai orang Arab pegunungan, uridu an as'alaka an fardin, menginginkan oleh aku akan bahwa bertanya oleh aku akan kau an fardin, tentang ibadah fardu. Fa in anta qumta bihi fa anta bi ghairihi aqwamu, wa in ajazta anhu fa anta bi ghairihi a'jazu. Maka jikalau engkau qumta bihi, yaitu berdiri oleh engkau, yakni menjawab oleh engkau dengannya, dengan ibadah fardu, maka adapun engkau dengan selainnya yaitu lebih lurus. Dan jikalau engkau lemah daripada ibadah fardu, fa anta bi ghairihi a'jaz, maka adapun engkau dengan selainnya yaitu lebih lemah lagi. Faqala, maka berkata oleh A'rabi, su'aluka hadha su'alu ta'allumin aw su'alu ta'annutin, apakah adapun pertanyaanmu yang ini yaitu pertanyaan belajar atau pertanyaan ngeyel, mengada-ada? Faqala, maka berkata oleh Raja Harun, bal su'alu ta'allumin, bahkan yaitu pertanyaan belajar. Faqala, maka berkata A'rabi, qum, berdirilah olehmu. Fajlis julusas sa'ili minal mas'ul, maka duduklah kamu seperti duduknya penanya daripada yang ditanya. Faqama, maka berdiri oleh Raja Harun, wa jalasa, dan duduk oleh Raja Harun, ala rukbatayhi, di atas dua lututnya Raja Harun, baina yadayhi, di hadapan A'rabi. Faqala, maka berkata oleh Raja Harun, qad jalastu, sungguh telah duduk oleh aku. Qala, berkata oleh Raja Harun, oleh A'rabi, berkata oleh A'rabi, is'al amma badalaka, bertanyalah olehmu tentang apa yang zahir oleh mak bagimu. Faqala, maka berkata oleh Raja Harun, akhbirni amma aftaradallahu alaika, beritakan olehmu akan daku tentang apa-apa yang mewajibkan oleh Allah alaika, atas dirimu. Faqala, maka berkata oleh A'rabi, sa'altani an ayyi fardin, bertanya olehmu akan daku tentang kewajiban yang mana? An fardin wahidin, tentang satu kewajiban, am an khamsatin, atau tentang 5 kewajiban, au an sab'ata asyar, atau tentang 17 kewajiban, am an arba'atin wa salasina,
ataukah tentang 34 kewajiban, am an arba'in wa tis'ina, ataukah tentang 94 kewajiban, am an wahidin fi tuli umri, apakah tentang satu kewajiban pada sepanjang hidupku, am an wahidin min isnai asyara, atau tentang satu kewajiban dari 12, am an wahidin min arba'ina, atau tentang satu kewajiban daripada 40, am an khamsatin min mi'ataini, atau tentang 5 kewajiban daripada 200. Fadhahika Harun, maka tertawa terbahak-bahak oleh Raja Harun, hatta stalqa ala qafahu, sehingga terlentang oleh Raja Harun atas tengkuknya, istihza'an bihi, karena mengolok-olok, mengejek dengan A'rabi. Summa qala, kemudian berkata oleh Raja Harun, sa'altuka an fardika, bertanya oleh aku akan engkau tentang kewajiban, fa'ataitani bihisabid dahri, maka mendatangkan oleh kamu akan daku dengan hitungan setahun. Faqala ya Harun, maka berkata oleh A'rabi, wahai Harun, laula anna ad-dina bil hisabi lama akhadallahu al-khalaiq bil hisabi yaumal qiyamah. Jikalau sekiranya tidaklah bahwa agama ini, yaitu dengan hitungan, niscayalah tidak menyiksa oleh Allah akan makhluk bil hisabi, dengan perhitungan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami pasang akan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tadlimu nafsun syai'a, maka jangan mendolimi oleh satu jiwa akan barang sedikit pun. Wa in kana misqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, jika ada seberat biji sawi, biji dari sawi, niscaya mendatangkan oleh kami dengannya, dan cukup oleh kami dari segi yang mengadakan perhitungan. Faghadiba Harun, maka marah oleh Raja Harun, min qawlihi ya Harun, dari perkataan A'rabi, wahai Harun, walam yaqul ya amiral mu'minin, dan tidak mengucapkan oleh A'rabi ya amiral mu'minin. Wa qala, dan berkata oleh Harun ar-Rasyid, ya A'rabi, ya A'rabi, wahai orang Arab pegunungan, in fassarta ma qulta najauta, jikalau kau menjelaskan, mentafsiri akan apa yang kau katakan, maka selamat oleh kamu. Wa illa, dan jikalau tidak mentafsiri, menjelaskan, amartu bidorbi unuqika baina Safa wal Marwati, maka ku perintahkan dengan memenggal lehermu antara bukit Safa dan Marwah. Faqala sahibu, maka berkata oleh penjaganya, sahabatnya Raja Harun, ya amiral mu'minin, waqfu anhu
wahabhu lillahi subhanahu wa ta'ala wa lihadzal maqam syarif. Wahai Amirul Mukminin, maafkan daripada A'rabi dan berikan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena ini tempat yang mulia. Fadhahikal A'rabiyu min qawlihima, maka tertawa oleh A'rabi dari ucapan keduanya. Hatta stalqa ala qafahu, sehingga terlentang oleh A'rabi atas tengkuknya. Faqala lahu Harun, maka berkata baginya A'rabi oleh Raja Harun, mimma tadhaku, dari apa tertawa oleh kamu? Kenapa kamu tertawa? Faqala, maka berkata oleh A'rabi, ajaban minkuma, karena heran daripada kamu berdua. Idla adri ayyukuma ajhal, karena tidak tahu oleh aku adapun mana di antara kamu berdua yaitu yang lebih bodoh. Alladhi yastawhibu ajalan qad hadar amil ladhi yastajilu ajalan lam yahdur. Orang yang mempersiapkan akan ajal yang sungguh telah datang, ataukah yang menyegerakan akan ajal lam yahdur, yang belum datang oleh ajal. Amma su'aluka, segitu dah tuh, panjang, masih separuh lagi. Nanti ngaji sampai jam 12. Jadi saya mau tutup di amma su'aluka. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang rukun Islam. Maka sekarang ini Syekh Nawawi Al-Bantani akan bercerita, ada hikayat. Hikayat itu saudara jundun min junudillah. Hikayat itu adalah bala tentara daripada bala tentara Allah, pesan daripada pesan Allah. Cerita itu memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mau mengambil satu cerita daripada cerita-cerita kaum salihin. Meski ini hikayat, tapi maknanya banyak. Tapi cerita ini kami potong menjadi dua. Pertama pertanyaan, yang kedua jawaban. Maka pertemuan ini adalah cerita mengangkat pertanyaan Raja Harun kepada seorang A'rabi. Dinasti Abbasiyah, saudara, ada raja yang cukup adil, namanya Harun Ar-Rasyid. Raja Harun ini raja dinasti Abbasiyah kelima, tahun 700-an Masehi, sezaman dengan Imam Malik, pembangun madhab Maliki. Raja Harun, bahkan Raja Harunlah yang usul kepada Imam Malik
untuk menduniakan madhab Malik, supaya sedunia, bukan saja Madinah kala itu dan Baghdad, tapi sedunia kudu bermadhab dengan madhab Malik. Ketika Imam Malik radhiyallahu anhu menyusun kitab hadis, lalu diberi nama Al-Muwatta, artinya Al-Muwatta yang disepakati kesahihannya, sampai Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan tidak ada kitab hadis yang paling sahih selain kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Itu Imam Syafi'i ngomong begitu sebelum ada Sahihul Bukhari, karena Imam Bukhari belum lahir waktu itu. Kitab hadis adanya Al-Muwatta. Walaupun kitab Muwatta itu yang ngarang Imam Malik, tapi menjadi acuan dan pegangan juga di dalam madhab Syafi'i, karya gurunya Imam Syafi'i ini. Kata Raja Harun, Imam Malik kala itu, Malik, udah Muwatta ini saya suruh semua kaum muslimin sedunia untuk menjadikan acuan dalam berhukum. Kata Imam Malik, jangan, hadis Nabi luas, sahabat Nabi banyak, belum terangkum di sini semua. Jangan mempersempit sesuatu yang luas dari Islam ini. Jangan orang supaya pegang madhab saya, ndak usah. Meski semua ulama mengatakan ini kitab hadis paling sahih di kala itu, semua ulama. Inilah sezaman dengan Raja Harun ar-Rasyid. Banyak bertanya sama ulama, raja ini banyak bertanya sama ulama, Harun ar-Rasyid. Jadi bagus dinasti Abbasiyah kelima ini Raja Harun ar-Rasyid. Kata Syekh Nawawi, dulu ada raja namanya Harun ar-Rasyid, raja dinasti Abbasiyah kelima. Begitu, kelima. Waktu itu beliau mau tawaf di Baitullah, mau tawaf, dan beliau pengen tawaf sendirian, enggak boleh ada yang ganggu, supaya sendiri. Kata dia kepada pas pampres, singkirin semua orang, jangan ada yang tawaf, sebab saya pengen tawaf sendirian. Begitu sama pas pampres, begitu Raja Harun ar-Rasyid sama pasukan pengawal raja, tolong singkirin orang-orang, jangan sampai ada yang tawaf. Belum singkirin, fasabaqahu a'rabiyun, ada orang pedesaan, gambarnya kayak orang desa yang dianggap kurang mengerti peradaban, tata sopan ngadepin raja, aturan-aturan kerajaan, bagaimana cara kita dengan raja dilarang, ini dia kagak ngerti, orang desa. Ada orang tampangnya orang desa, bahasa Arabnya A'rabi, dengan tampang desa,
yang nggak ngerti tata sopan dan tata aturan. Dibilang kata Raja Harun Rasid kepada pasukan pengawal raja, singkirin semua orang, nggak boleh ada yang tawaf. Saya mau tawaf di Baitullah. Begitu kata raja. Maka kemudian nyelonong baik kata orang Kereoma, tu Arabi, main masuk aja dia tawaf. Maka pas pampres tuh bilang sama dia, artinya pas pampres tuh orang yang ngejaga keamanan raja supaya orang nggak boleh dekat-dekat dengan raja. Itu begitu. Dia bilang begini, la tatuf hatta yatufa amirul mu'minin. Hei orang desa, orang kampung, jangan kamu tawaf di Baitullah ini sebelum raja tawaf. Tar dulu, jangan main selonong aja. Raja dulu mau tawaf ini. Raja mau tawaf, kamu harus minggir dulu, minggir, jangan tawaf. Begitu kata pengawal raja. Maka si orang desa ini menjawab, innallaha qad sawa bainal imami war ra'iyah fi hadzal maqal. Allah subhanahu wa ta'ala, lu siapa kata kita? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyamakan kedudukan raja sama rakyatnya pada firman Allah surat Al-Hajj ini. Pada firman Allah, ente baca nih Quran nih, kata dia nih orang desa, sembarangan aja lu ngusir-ngusir gua, ngelarang-larang gua tawaf di sini, suruh raja dulu. Coba baca ayat ini, sawa'anil aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Di ini tempat sama, mau dia raja, mau dia orang desa, sama, mau dia penguasa, mau dia rakyat, kedudukannya sama, kagak ada beda, disamakan oleh Allah. Siapa yang mau menyimpang ngebeda-bedain, siap-siap Allah ancam dia bakal diadab dengan adab yang pedih. Silakan, lu larang gue, Allah udah bilang, siapa yang mau membeda-bedakan mana raja mana bukan, bakal diadab oleh Allah. Mendengar ayat itu, Raja Harun orang Arab, paham bahasa Al-Quran, dia baca doang ngerti, sawa'anil aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ketika si orang perkampungan ini menjawab dan membacakan ayat ini, Raja Harun Ar-Rasyid tidak berani bantah karena pakai dalil. Kata dia, Allah samain, nggak ada raja, nggak ada rakyat, samain. Tapi ada satu negara di atas awan, dibedain karantina antara rakyat biasa sama pejabat. Ada ini pejabat khusus, itu enggak sama, ada kayak begitu. Kalau ini dia jawab sama kudunya, raja dan bukan raja sama aja. Mendengar itu takut Raja Harun dengan azab Allah. Dia pengen tawaf leluasa sendirian, nggak boleh ada yang nyerangkutin. Ada orang Arabi, kata Raja Harun, biarin aja dah, biarin aja dia, jangan dia halang-halangin, biarin. Namanya juga orang kampung, biarin aja. Mana pakai dalil lagi, dia kata orang kampung, dia ngerti dalil.
begitu. Biarin. Maka kemudian itu selesai tawaf 7 putaran, mana di depan raja lagi dia. Maka kemudian ketika selesai tawaf pengen cium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga, warnanya putih, pantatnya, atasnya hitam, ada 8. Nih kayak begini nih. Ininya nih putih, ininya putih, yang hitam ininya, yang ininya mah putih, hitamnya gara-gara diciumi oleh orang berdosa. Jadi sehingga hitam. Ada 8, yang gede 3, yang kecil 5. Itu mau yang begini nih, itu bukan Hajar Aswad, tempatnya gitu. Yang kayak cobeknya itu, yang bundarnya itu tempatnya. Enggak semuanya Hajar Aswad, enggak. Jangan sampai enggak nyium. Hajar Aswad mau dapat, yang gede 3, yang kecil 5, ada 8, pecah masalahnya. Ini yang gede begininya nih, ini tempatnya doang. Jangan sampai nyium tempatnya, bukan nyium batunya. Itu mau tempat namanya. Kita harus paham begitu. Hajar Aswad. Ketika raja mau cium Hajar Aswad, mau cium, mau ngusap, mau begini nih tangannya, diusap Hajar Aswad. Tangan udah nyodor. Tuh orang desa duluin dia. Dia dulu sama raja belakangan. Dia duluan lagi. Mau diomelin sama pas pampresnya, dia baca lagi ayatnya, Allah samain. Enggak ada raja, enggak ada rakyat, mau cium Hajar Aswad siapa aja. Ya udah kalah dia, 2 aja raja kalah. Begitu. Udah selesai cium Hajar Aswad, pengen sholat di Hijri Ismail, yang bunderan tuh, yang ada talang emasnya, pancoran, mau sholat ke situ tuh. Raja Harun mau sholat, pas mau masuk tuh orang desa dulu lagi yang masuk, yang sholat. Begitu. Pas pampres diomel, jangan, biarin udah. Maksud dia dulu yang sholat di situ. Udah selesai sholat, dia keluar, duduk di depan Ka'bah. Si orang desa itu akhirnya Raja Harun bilang, udah selesai Raja Harun sholat, dia bilang nama pengawalnya, pengawal, panggil tuh orang desa yang tadi jawab mulu tuh, yang tadi duluin gue tuh, duluin saya tuh, panggil supaya nyamperin nama saya, supaya kemari di Hijri Ismail kita ngomong. Panggil tuh orang tadi, panggil. Maka kemudian dia lagi duduk menghadap Ka'bah, lagi duduk di pintu Ka'bah, lagi doa. Dibilang oleh pengawal raja, Pak, itu dipanggil raja.
Raja manggil ente. Ente dipanggil sama raja. Sama Raja Harun, ayo. Jawab dia, saya enggak butuh sama raja. Saya enggak ada keperluan ketemu raja, enggak. Saya mau ibadah sama Allah. Saya enggak pengen ketemu raja. Saya pengen ibadah di sini. Jadi kalau memang raja pengen ketemu saya, maka raja suruh samperin saya, suruh diri samperin saya, suruh kemari raja. Jangan saya suruh dia begitu. Masa gentong suruh maranin gayung? Yang butuh gayung apa gentong? Kan raja yang butuh sama saya, suruh kemari rajanya. Gitu. Orang desa tuh sampai kayak begitu. Gitu. Kalau rajanya model kita nih, yang enggak alim, kentongnya begini, degetok aja sama pas pampresnya, begitu. Bagaimana? Yang butuh raja apa saya? Raja. Panggil, suruh kemari. Sama pengawalnya, mukanya merah taqaddomin raja. Dia jawab, katanya dia kagak butuh sama raja. Kalau raja memang butuh, suruh nyamperin dia. Akhirnya raja Rasul, baik deh kita yang ngalah. Di mana itu lagi doa di pintu Ka'bah. Baik. Kata raja, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Kata dia, waktu dia kirim salam. Lalu Raja Harun bilang, raja, saudara, begitu. Ya akhal Arab, saudara orang Arab, ya kalau bahasa kita, saudara. Gitu. Saya sekarang nyamperin ente, mau duduk saya di sini, di sampingnya orang desa ini, atas perintahmu untuk saya datang. Saya mau duduk nih di sini karena kau suruh. Itu seorang desa jawab, perintah saya. Ente harus paham, ini Baitullah, rumah Allah, bukan rumah saya. Nih, Baitullah nih, Allah punya. Ini bumi, tanah haram, itu tanah sucinya Allah, bukan tanah saya. Semuanya sama, enggak ada beda. Itu terserah ente. Kalau ente mau duduk samping saya boleh, ente mau pergi silakan, suka-suka lo. Begitu, terserah, enggak ada perintah saya. Emang saya siapa? Ini punya saya apa? Begitu. Akhirnya dengan geleng-geleng itu Raja Harun duduk juga. Karena di hati, jangan-jangan ini wali ini orang. Bisa pakai dalil, mau ngomong dikit dalil, dia duduk. Akhirnya duduk raja di sampingnya orang desa. Kemudian kata raja, wahai orang desa, saya pengen nanya satu pertanyaan. Yaitu tentang kewajiban ibadah wajib, tentang ibadah fardu. Saya cuma nanya satu. Saya pengen nanya tentang ibadah wajib, sehingga mau nanya tentang yang sunah-sunah, tentang yang wajib doang. Kewajiban manusia. Kalau kamu bisa jawab,
kamu bisa jalani, ini ibadah wajib, maka yang lain gampang. Yang lain, saya mau nanya satu ibadah wajib dalam Islam yang kalau kamu jalankan satu kewajiban itu, yang lain lebih gampang. Tapi kalau kamu yang satu kewajiban ini nggak bisa, yang lain lebih parah. Saya mau nanya, apa itu? Tentang ibadah wajib yang kalau kamu jalanin, kamu kerjain, yang lain kecil. Tapi kalau kamu kagak bisa, yang lain akan berat. Ibadah wajib apa tuh? Kata si orang desa, sebentar, ente ini nanya atau ngetes? Saya mau tanya, nanya apa ngada-ngada pertanyaan ini? Serius nanyanya ataukah canda-canda? Saya mau tanya dulu, ente nanya nih benar-benar nanya pengen paham, ataukah sekedar ente ngada-ngada ngetes aja ngeyel? Kata raja, enggak, saya nanya orang belajar, pengen paham. Nanya ini, nanya pengen paham, bukan ngeyel, bukan mau bantah-bantah, tapi pengen tahu ibadah apa itu, tentang ibadah wajib. Benar kata si orang desa, kata raja, benar, saya pengen tahu. Kalau begitu ente diri, lalu duduk berhadapan, sila ada pada depan. Kalau orang ngaji, kalau nggak ada pada depan, melanggar ajaran Rasulullah. Begitu kata dia. Ente diri ngadep, tadinya di sampingnya, suruh depan sini, depan-depan. Kalau pengen tahu pakai adab, kalau orang belajar, begitu kata dia. Jangan sampai di samping, begitu. Maka kemudian itu akhirnya raja diri dan duduk sila sebagaimana orang belajar. Dan si orang pegunungan, orang desa, duduk di hadapannya dengan raja yang nunduk si raja. Udah duduk, dia diri duduk berhadapan. Kata si Raja Harun, itu pengawalnya udah geleng-geleng aja. Kata raja, udah diam aja, diam aja. Maka kemudian kata raja pas sudah ngadep, Tuan, saya udah berhadapan nih, sesuai perintahmu, saya ngadep. Baik, apa yang ente mau tanya? Silakan, silakan ente tanya. Maka kata Raja Harun al-Rasyid, saya bertanya tentang kewajiban kamu sama Allah. Apa yang Allah wajibkan sama kamu? Satu doang, nggak banyak. Apa yang Allah wajibkan sama kamu? Kata
Si orang desa menjawab, itu doang pertanyaannya? Iya. Baik, saya gantian nih. Sebelum saya jawab, saya harus tanya dulu biar jelas pertanyaannya. Ente raja nanya tentang kewajiban mana yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hambanya. Kewajiban yang mana yang ente tanya? Harus jelas raja. Sebab kewajiban banyak. Yang ente tanya kewajiban cuman sekali, ataukah kewajiban 5 kali, ataukah kewajibannya 17 kali, atau kewajiban yang 34 kali, atau kewajiban yang 94 kali, atau kewajiban yang sekali dalam seumur-umur, atau kewajibannya sekali daripada 12, ataukah kewajiban yang sekali dari 40, ataukah dari 5 dari 200? Yang mana yang ente mau tanya, yang mana? Ketika pertanyaan itu balik ditanya raja. Raja nanya, saya mau nanya kewajiban yang Allah wajibkan sama ente apa? Dia jawab dengan jawaban pertanyaan. Anda nanya kewajiban yang mana? Karena kewajiban ini banyak. Apa kewajiban yang 1? Kewajiban yang 5? Kewajiban yang 17? Kewajiban yang 34? Kewajiban yang 94? Atau kewajiban 1 kali dalam seumur hidup? Atau 1 kali dari 12? Atau 1 kali dari 40? Atau 5 dari 200? Ketika balik ditanya, Raja Harun Ar-Rasyid tertawa, terpingkal-pingkal, ampe dari duduk sila ampe tiduran, guling-guling. Raja Harun Ar-Rasyid mendengar jawaban yang bentuknya pertanyaan dari orang desa ini karena mengolok-olok. Ditanya, kenapa anda ketawa sampai tiduran begitu? Kata Raja Harun, lah saya heran. Nanya tentang satu kewajiban, jawabannya pakai kalkulator, pakai suruh ngitung-ngitung, pakai matematik. 1 dari 5 lah, 1 dari 40 lah. Ini bagaimana? Orang ditanya kewajiban, jawabannya pakai hitungan. Jawaban apaan itu? Orang pegunungan menjawab, enggak pakai raja, enggak. Run, Harun namanya. Orang ajar enggak? Begitu. Ada kayak kita orang tuh, ada jok-jok begitu kan, pun ngajar dia. Run, begitu. Run, begitu. Enggak tuan raja, enggak. Run. Harun nama rajanya. Kalaulah Islam ini tidak menggunakan ilmu hitungan, maka Allah tidak bakalan mengadakan hisab di akhirat. Ente kagak tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha sari'ul hisab. Allah tuh cepat hitungannya.
Hitungan itu penting. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tazlimu nafsun syai'a. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka jangan didolimi oleh satu jiwa akan barang sedikit pun. Wa in kana misqalu habatin min khardalin fa mana itu ataina biha wa kafa bina hasibin wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata ini orang gunung, Run, sama raja nih, main randun-randun aja. Andai agama ini tidak ada hitungan, maka Allah enggak bakal menghukum makhluk dengan dihisab pada hari kiamat. Coba lu pikir nih firman Allah nih. Allah bilang wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Allah pasang timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka jangan ada yang didolimi satu jiwa pun. Enggak boleh ada yang didolimi, meski segede biji sawi. Siapa aja yang mendolimi, meski segede biji sawi, pasti bakal Allah hukum, Allah tuntut, dan cukup Allah sebagai juru hitung. Itu Allah nyebut Allah juru hitung. Jadi jangan sembarangan nama hitungan. Bukan saya sebut sekate-katenya. Kewajiban 1, kewajiban 5, kewajiban 17, kewajiban 34, 94, 1 dalam seumur hidup, 1 dari 12, 1 dari 40, 5 dari 200. Itu bukan sekate-katanya, ada dasarnya. Ini bukan omongan sembarangan saya jawab. Jangan nuduh saya jawab asal-asalan. Dibilang randun-randun melotot, kurang ajar. Saya ini Tuan Raja, Amirul Mukminin, rajanya orang mukmin. Lu panggil randun-randun aja, begitu. Kurang ajar sebagai rakyat. Kata raja, hei orang desa, jelasin kewajiban-kewajiban yang banyak yang ente jawab itu. Jelasin. Kalau ente jelasin dengan benar, ente selamat. Kalau ente kagak jelasin, jawabannya ngaco, badan ente sama pala ente bakalan misah di sini. Saya potong ente. Telah menghina maraja, main sebut randun-randun aja, begitu. Ente nggak baca undang-undang ITE, main randun-randun aja, begitu. Kata dia, itu begitu. Maka kemudian itu, karena raja melotot, marah, kesinggung, disebut randun. Kata pengawalnya, pas pampres, raja yang tenang, maafin ya, udah bebasin aja nih orang miring ini, udah dah, ini tempat mulia. Jangan sampai ngukum-ngukum orang di sini. Jangan. Sabar aja, sabar. Dikata raja, dikata suruh sabar, maafin. Gantian si orang desa tertawa terbahak-bahak, sampai tidur-tiduran, guling-guling. Gantian dia yang guling-guling. Sampai Raja Harun heran,
Ngapa ente ketawa pakai guling-guling? Ketawa dari apa? Kata orang desa, saya cuman heran sama ente berdua nih. Saya nggak tahu. Saya heran sama ente berdua. Heran apaan? Yang bodoh, yang ini apa yang ini ya? Yang bodoh rajanya apa pengawalnya ya? Saya nggak ngerti. Dari ente berdua nih. Yang nyuruh maafin apa yang disuruh untuk maafin? Yang pengen menggal apa yang ngelarang menggal? Yang paling bodoh yang mana? Ini yang saya bikin ketawa. Mana yang bodoh? Apakah yang pengen mempercepat ajal yang belum datang? Mempercepat ajal yang belum datang, ataukah yang pengen memperlambat ajal yang sudah datang? Ketika bilang raja, gua mampusin nih, mampusin begitu, gua matiin. Kalau ente jawab salah-salah, gua matiin. Jangan raja, jangan dimatiin raja, jangan dimatiin. Maka ketawa kalimat jangan dimatiin. Maafin aja, maafin. Jangan dimatiin. Yang saya jadi heran, kalau ente bilang jangan matiin, kalau ajal udah datang, kok dibilang entar? Ente minta matiin, kalau ajalnya belum datang gak bakalan mati. Ngomongin mati ente berdua, megangin juga kagak sama mati. Emang mati di tangan ente raja? Atau jangan mati di tangan ente? Bukan, mati dan tidak mati bukan di tangan ente. Begitu. Udah gak usah pakai nakut-nakutin, pakai ngancem lah. Kebijakannya begini dicabut lagi, berubah-berubah mulu kebijakan. Begitu. Udah jangan begitu-begitu ngancem-ngancem mulu. Begitu. Jadi saya nggak ngerti, ini yang bodoh yang mana ya? Begitu. Maka kemudian itu kata raja, udah terangin, kalau kagak gue bunuh. Jangan pakai tertawa-tertawa, terangin mana yang ente jawab dengan jawaban kewajiban banyak. Kata ente nanya raja, kewajiban yang mana? Yang sekali, yang 5 kali, yang 17 kali, yang 34 kali, yang 94 kali, yang sekali seumur hidup, 1/12, atau 1/40, atau 5/200? Ente jelasin. Kalau kagak, saya bunuh. Raja ngancam. Maka itu orang desa, tar Kamis mendatang. Kan baru nanya. Lah kan sampai jam 12 ini belum kelar, baru sampai segitu ngajinya. Iya, Kamis mendatang jawabannya. Kan sampai situ ngajinya. Dia jawabannya ada. Entar Kamis mendatang. Hah? Tahun depan. Jawabannya tahun depan. Sabar, sabar aja, sabar aja. Tahun depan. Moga panjang umur, sehat walafiat. Kita terusin. Ini cerita belum kelar, baru nanya. Jawabannya tahun depan.